Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Wow, pagi ini semangat sekali ya anak-anak Bapak semuanya. Wajahnya juga cerah-cerah semuanya. Ini apakah semuanya mandi pagi tadi pagi? Ada yang nggak mandi? Bagus kalau misalnya semuanya mandi pagi ya. Karena mandi pagi itu membuat badan kita menjadi lebih bersih, terhindar dari penyakit dan kuman, dan mandi pagi juga membuat badan kita menjadi segar. Jadi saat kita belajar, kita tidak mengantuk. Jadi mandi pagi ya setiap pagi biar segar dan sehat selalu. Nah, setelah itu, siapa yang tadi pagi tidak sarapan waktu mau pergi ke sekolah? Aldi nggak sarapan ya? Kenapa Aldi nggak sarapan? Oh, jadi Aldi nggak terbiasa ya sarapan pagi gitu. Nah, kita itu harus sarapan pagi. Kenapa? Karena sarapan pagi itu membuat energi kita semakin bertambah seperti itu ya, dan membuat kita menjadi lebih fokus saat belajar. Seperti itu. Jadi kita tidak sakit perut, seperti itu ya. Nah, kalau seperti Aldi, dia tidak terbiasa dengan sarapan pagi, maka sarapan paginya bisa diganti dengan air teh hangat ataupun susu atau roti seperti itu ya Aldi. Jadi biasakanlah pagi itu dengan sarapan agar kita juga terhindar dari sakit perut dan kita tetap fokus untuk belajar seperti itu ya Aldi. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, Bapak mau tanya nih, siapa yang nggak hadir pada hari ini? Hadir semua ya? Bagus jika hadir semua. Nah, semangatlah untuk bersekolah. Jangan pernah bolos karena di sekolah mendapatkan banyak ilmu. Dan kejarlah cita-cita kita agar menjadi orang yang sukses. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini biar Bapak yang memimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai strategi meningkatkan kemampuan membaca. Nah, ada yang masih ingat nggak apa itu strategi? Ayo, ada yang ingat nggak? Kalau ada yang ingat, nanti Bapak kasih hadiah. Ayo, siapa ada yang ingat? Rani. Rani ingat apa itu strategi? Iya benar. Strategi itu adalah cara. Nanti ambil ya hadiahnya sama Bapak. Oke? Jadi strategi itu ialah cara. Jadi kalau misalnya strategi meningkatkan kemampuan berbicara, maksud saya strategi meningkatkan kemampuan membaca berarti strategi atau cara yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca. Seperti itu ya anak-anak. Jadi di sini kita akan belajar mengenai cara atau strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca seperti itu. Nah, di sini strategi memiliki berbagai macam cara, berbagai macam dalam membaca. Begitu ya. Jadi di sini yang pertama itu ada strategi atas bawah. Apa sih strategi atas bawah itu? Nah, pada strategi ini pembaca mulai proses pemahaman dari teks dari tataran teks kebahasaan yang paling rendah ke yang lebih tinggi gitu. Jadi bahasanya yang digunakan itu ialah bahasa yang mudah menuju ke bahasa yang lebih sulit seperti itu ya anak-anak. Jadi bahasanya itu kita menggunakan bahasa yang mudah terlebih dahulu, baru nanti akan perlahan akan masuk ke bahasa yang lebih tinggi seperti itu ya anak-anak. Nah, pada strategi ini itu memperkenalkan
melalui dari huruf. Huruf ya, dari huruf menjadi suku kata, menjadi kata-kata, dan menjadi kalimat. Misalnya nih, huruf H dan huruf A. Itu kan adalah dua huruf. Maka kalau misalnya huruf H dan huruf A itu digabungkan menjadi suku kata, menjadi H, seperti itu ya. Kalau misalnya nanti hurufnya H, A, F, A, L, maka itu terdiri dari dua suku kata, H dan fal, seperti itu. Jadi katanya yaitu hafal, seperti itu ya anak-anak. Sampai di sini paham anak-anak semuanya? Bagus. Kalau misalnya anak-anak sudah paham yang strategi bawah atas, maka kita akan lanjut ke strategi yang kedua. Nah, strategi ini yang kedua ini yaitu strategi atas bawah. Jadi, strategi atas bawah ini itu kebalikan dari strategi bawah atas, seperti itu ya. Jadi, diperkenalkannya itu menggunakan kalimat terlebih dahulu. Setelah ke kalimat ke huruf, gitu kan? Ups, maksud saya dari kalimat ke kata-kata, dari kata-kata nanti ke suku kata, baru ke kata. Misalnya di kalimat itu terdapat kata huruf. Huruf itu sebuah kata dan suku katanya adalah hu sama ruf, dan hurufnya itu menjadi h, u, r, u, f. Huruf seperti itu ya. Nah, yang ketiga yaitu strategi campuran. Apa sih strategi campuran ini? Jadi, strategi ini itu merupakan suatu proses pemahaman teks dengan menggunakan model bawah atas dan atas bawah. Jadi, strategi campuran ini itu gabungan antara strategi bawah atas dan atas bawah. Seperti itu ya anak-anak. Yang keempat adalah yaitu strategi interaktif. Strategi ini merupakan strategi pemahaman suatu teks melalui proses interaktif antar latar belakang pengetahuan membaca dan teks, gitu kan. Jadi siswa nantinya akan memahami suatu teks, gitu kan, melalui pengetahuan membaca, gitu. Jadi pengetahuan dan pemahaman, seperti itu ya anak-anak. Lalu yang kelima ada strategi KWL atau know want to know learning, gitu, seperti itu ya. Jadi strategi ini memberi tujuan membaca dan memberikan siswa peran untuk aktif sesudah maupun sebelum membaca. Jadi nantinya siswa itu diminta untuk lebih aktif dalam membaca, seperti itu ya, baik itu setelah membaca maupun sebelum membaca, seperti itu ya anak-anak. Nah, apakah anak-anak paham sampai di sini atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan jika ada yang ingin dipertanyakan. Nggak ada, udah hafal, udah paham semuanya. Oke, kalau misalnya sudah paham, jadi kita lanjut ke strategi yang keenam, yaitu strategi kegiatan membaca langsung, seperti itu. Nah, strategi ini itu mempunyai tujuan dalam membaca, ya. Jadi, tujuan membaca yang jelas dengan menghubungkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa untuk membangun pemahaman siswa. Nah, misalnya nih, kan strategi ini itu membaca yang jelas dengan menghubungkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa untuk membangun pemahaman. Jadi, nanti saat membaca, nanti ditanya kepada siswa pengetahuan seputar apa yang sedang dibaca, seperti itu ya, dengan pengalamannya atau pengetahuan yang telah ia punya, gitu, pengetahuan yang siswa punya, seperti itu ya. Oke, berarti yang ketujuh yaitu strategi membaca dan berpikir secara langsung. Strategi ini kurang memperhatikan keterlibatan siswa dalam berpikir tentang bacaan. Jadi, penggunaan strategi ini itu memfokuskan keterlibatan siswa dengan teks karena siswa memprediksi dan membuktikan ketika
mereka membaca seperti itu. Jadi nantinya siswa akan terlibat dengan teks yang ia baca seperti itu. Selanjutnya yang ke-8 yaitu metode SQ3R, yaitu survey, question, research, and review gitu ya. Jadi penggunaan strategi ini bertujuan untuk menentukan kebiasaan siswa berkonsentrasi dalam membaca, melatih kemampuan membaca cepat, melatih daya peramalan berkenaan dengan isi bacaan, dan mengembangkan kemampuan membaca kritis dan komprehensif seperti itu. Jadi ini metode survey, question, research, dan review. Jadi itu berguna, bertujuan untuk membangun kebiasaan berkonsentrasi siswa dalam membaca seperti itu ya. Selanjutnya ada strategi membaca tanya jawab. Nah, strategi ini ditunjukkan agar mengembangkan kesempatan membaca siswa gitu ya. Jadi nanti siswa itu ketika sedang membaca, lalu setelah ia selesai akan ditanya oleh gurunya, misalnya apa yang kamu pelajari, apa yang sudah kamu baca, apa yang dapat kamu simpulkan, seperti itu ya. Lanjut. Oh, sebelum lanjut, apakah anak-anak paham sampai di sini? Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau misalnya semua sudah paham, kita lanjut ya. Selanjutnya yang ke-10 yaitu strategi penghubung pertanyaan dan jawaban atau question answer relationship seperti itu. Nah, penggunaan strategi ini tuh untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memperoleh berbagai informasi dari sumber yang berkaitan dengan berbagai bidang. Begitu ya. Jadi nanti kalau misalnya sedang membaca, nanti itu ditanya oleh guru kan, kamu pernah nggak seperti apa yang kamu baca seperti itu. Misalnya sedang membaca tentang pantai seperti itu ya. Nanti akan ditanya oleh guru, apakah kamu pernah ke pantai? Seperti itu. Nanti apa yang kamu lihat di pantai? Apa keindahan pantai? Seperti itu ya anak-anak. Nah, apakah mengerti dengan sampai di sini? Oke, kalau mengerti, kalau memang sudah paham, kita lanjut ya, yaitu yang ke-11 yaitu strategi pengelompokan dan penataan isi bacaan atau GMA atau Group Mapping Activities seperti itu. Jadi strategi ini itu memiliki tujuan agar mengembangkan kemampuan siswa dalam menyusun dan memahami bagan pengelompokan, memetakan isi bacaan. Nah, jadi ini itu siswa seperti menyusun bacaan atau kata-kata yang yang sedang dibaca seperti itu ya. Nanti siswa akan menyusun kalimat yang bagusnya seperti apa, seperti itu ya anak-anak. Nah, yang ke-12 yang terakhir yaitu strategi PQ4R atau review atau preview, question, read, reflect, recite, review. Seperti itu. Jadi strategi ini merupakan bagian dari strategi elaborasi yang digunakan untuk membangun siswa dalam mengingat apa yang dibaca dengan tujuan untuk mempelajari sampai tuntas bab demi bab suatu buku pelajaran seperti itu. Jadi nanti akan ada review kembali, akan ada pertanyaan kembali, akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi mengenai pelajaran yang sudah dijelaskan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai cara meningkatkan kemampuan membaca. Jika tadi kita mempelajari strategi membacanya, jadi kita akan lanjut dengan materi cara meningkatkan kemampuan membaca atau strategi meningkatkan kemampuan membaca. Karena cara atau strategi dalam meningkatkan kemampuan membaca ini sangatlah penting gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak sudah dewasa dan ingin menjadi guru seperti itu, nanti kalian sudah tahu apa aja yang harus kalian lakukan jika nanti mempunyai anak atau mempunyai peserta didik
atau mempunyai siswa yang saat ini sedang saya lakukan seperti kalian, itu dapat tahu apa aja yang harus kalian lakukan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, cara yang pertama yaitu mengoptimalkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Gitu. Nah, pada otak kanan mampu memahami berbagai macam simbol dan parsial serta mudah menangkap makna intuitif dan metafor. Sementara otak kiri menempatkan kegiatan membaca, pola analisis, harfiah dan linear gitu. Jadi kedua otak ini memiliki fungsi dengan baik seperti itu. Dengan mengoptimalkan fungsi otak kanan dan otak kiri, maka membaca akan menjadi lebih efisien dan efektif seperti itu ya anak-anak. Nah, yang kedua yaitu membaca secara runtut bahan bacaan gitu. Nah, membaca secara runtut ini dimulai dari kiri ke kanan. Dalam bahasa Indonesia, membaca secara runtut ini dimulai dari kiri ke kanan seperti itu ya. Tetapi jika dalam bahasa Arab itu dimulai dari kanan ke kiri seperti itu ya anak-anak. Jadi kita memang dari kecil sejak dini memang harus dibiasakan membaca dari kiri ke kanan karena penyusunannya juga memang seharusnya dalam bahasa Indonesia itu dari kiri ke kanan ya anak-anak, seperti buku-buku yang anak-anak punya saat ini. Seperti itu ya anak-anak. Oke, apakah sampai di sini anak-anak sudah paham? Sudah ya? Alhamdulillah jika semuanya sudah paham. Maka kita akan lanjut ke yang ketiga yaitu mengikuti baris kalimat dengan jari. Nah, seperti ini nih. Misalnya kita sedang membaca, kita bisa menunjuk seperti ini. Misalnya di sini itu bacaannya, hari ini saya mulai pergi ke kota. Jadi kita boleh menunjuk seperti ini ya, agar membacanya itu tidak salah ataupun tidak terlongkar ke barisan yang atas atau barisan yang bawah. Jadi misalnya hari ini saya akan pergi ke luar kota. Seperti itu ya anak-anak. Nah, apakah sampai sini paham? Alhamdulillah. Baiklah, kita lanjut ya. Yang keempat yaitu membiasakan mata terlibat rute membaca. Jadi, mata kita juga harus fokus kepada apa yang kita baca. Misalnya dari sini kemari, berarti mata kita juga harus fokusnya dari sini ke sini ya anak-anak. Pokoknya apa yang kita baca, tangan kita boleh menunjuk, mata kita juga bisa mengikuti apa yang kita baca. Seperti itu ya anak-anak. Oke, yang selanjutnya yaitu penggunaan pencahayaan yang cukup. Ini yang paling penting. Karena jika kita membaca di dalam situasi atau kondisi dengan pencahayaan yang minim, pencahayaan yang kurang, maka akan merusak mata kita. Maka kita perlu menyayangi mata kita. Kita perlu menjaga mata kita agar mata kita tidak cepat rusak seperti itu ya. Nah, untuk mata yang sudah rusak, maka kita harus tetap menjaganya seperti itu. Kita harus menyayangi diri kita sendiri seperti itu ya anak-anak. Oke, jadi materi kita sudah habis. Maka kita akan menarik kesimpulan. Mari kita tarik kesimpulan secara bersama-sama ya anak-anak. Nah, Bapak mau tanya nih kan kepada anak-anak. Apa sih membaca itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Atau lupa ya dengan materi yang sudah kita pelajari? Ya udah nggak apa-apa. Namanya kita belajar ya. Sama-sama kita belajar dan mengingat kembali ya anak-anak. Nah, jadi membaca merupakan sebuah proses yang melibatkan kemampuan visual dan kemampuan kognisi. Kedua kemampuan ini diperlukan untuk memberikan lambang-lambang huruf agar dapat dipahami dan menjadi bermakna bagi pembaca seperti itu. Nah, lalu ada apa aja sih strategi membaca? Ada yang masih ingat tadi? Ada yang ingat? Lupa ya? Karena banyak ya? Iya, memang ada 12 strategi membaca. Maka kita ulang ya. Yang pertama itu ada strategi bawah atas. Yang kedua ada strategi atas bawah yang merupakan kebalikan dari strategi bawah atas.
Yang ketiga, ada strategi campuran, yaitu campuran antara strategi bawah atas dan strategi atas bawah. Yang keempat, ada strategi interaktif. Nah, yang kelima, ada strategi KWL atau Know Want to Know Learned. Seperti itu ya. Yang keenam, ada strategi kegiatan membaca langsung atau KML atau DRA, Direct Reading Activities. Seperti itu. Nah, yang ketujuh yaitu ada strategi membaca dan berpikir secara langsung atau MBL seperti itu. Yang kedelapan ada strategi SQ3R atau Survey, Question, Read, Write, habis itu ada Review seperti itu ya. Nah, yang kesembilan yaitu ada strategi membaca dan tanya jawab atau MTJ seperti itu. Selanjutnya yang ke-10 ada strategi penghubung pertanyaan dan jawaban. Yang ke-11 ada strategi pengelompokan dan pemetaan isi bacaan atau PPIB atau yang disebut dengan GMA, Group Mapping Activities, seperti itu. Nah, yang ke-12 ada strategi PQ4R atau Preview, Question, Read, Reflect, Recite, sama Review. Oke? Nah, adapun beberapa cara yang efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca itu terbagi menjadi beberapa. Tadi kan sudah dibahas. Ada 5 ya. Yang pertama itu mengoptimalkan fungsi otak kiri dan otak kanan. Yang kedua, membaca secara runtut bahan bacaan. Yang ketiga, mengikuti baris kalimat dengan jari. Yang keempat yaitu membiasakan mata terlibat dengan rute yang dibaca. Nah, yang kelima yaitu menggunakan pencahayaan yang cukup untuk membaca agar mata kita tetap sehat dan yang dibaca jelas. Seperti itu ya anak-anak. Oke, baiklah, kita padai dulu pertemuan kita pada hari ini. Nah, adakah yang ingin ditanyakan? Apakah semuanya sudah paham? Apakah semuanya sudah jelas? Sudah paham ya dan sudah jelas ya? Oke, kalau begitu, maka kita padain dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak berharap kalian rajin dalam membaca agar kalian selalu mendapatkan ilmu-ilmu terbaru, karena dengan kita membaca kita akan menjadi ilmu kita akan menambah, wawasan kita akan bertambah, dan itu menjadi modal kita nanti untuk kedepannya. Dan membaca juga bisa menjadikan kita untuk orang yang sukses, karena orang sukses dimulai dengan membaca. Seperti itu ya anak-anak. Maka anak-anak harus rajin ke sekolah, nggak boleh bolos, seperti itu ya. Dan rajin belajar di rumah dan mengulang apa yang udah diberikan di sekolah ya anak-anak. Oke, kita padai dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi yang Bapak jelaskan tadi dapat bermanfaat buat anak-anak semuanya. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.